Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan nikmat kesehatan sampai saat ini. Tidak lupa pula salat berangkaikan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dan semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir kelak. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Ihtisan. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Devia Sapitri Purba sebagai pemateri pertama yang akan menyampaikan pengertian ihtisan dan macam-macam ihtisan. Yang kedua yaitu Faisal Akasa sebagai pemateri kedua yang akan menyampaikan kekuatan ihtisan dalam istihad. Dan yang terakhir yaitu Willy Ardianto yaitu saya sendiri sebagai pemateri terakhir yang akan menyampaikan relevansi ihtisan di masa kini dan mendatang dan sekaligus menjadi moderator. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muaisin selaku dosen pengampu yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi kami dalam video singkat ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan disampaikan oleh Devia Sapitri. Kepada Devia dipersilahkan. Baiklah, adapun materi yang pertama yaitu arti dari ihtisan. Secara etimologi, ihtisan berarti memperhitungkan sesuatu lebih baik atau adanya sesuatu itu lebih baik atau mengikuti sesuatu yang lebih baik. Adapun pengertian yang dirumuskan ulama usul di antara definisi itu ada yang berbeda akibat adanya perbedaan titik pandang. Ada juga definisi yang disepakati semua pihak, namun diantaranya ada yang diperselisihkan dalam pengalamannya. Ibnu Subki mengajukan dua rumusan definisi yaitu dari ayat berikut yang berarti beralih dari penggunaan suatu kias kepada kias lain yang lebih kuat daripadanya atau dari kias yang pertama, dan ayat berikutnya yang berarti beralih dari penggunaan sebuah dalil kepada adat kebiasaan karena suatu kemaslahatan. Ibnu Subki menjelaskan bahwa definisi yang pertama tidak diperdebatkan karena yang terkuat di antara dua kias harus didahulukan. Sedangkan terhadap definisi yang kedua, ada pihak yang menolaknya. Alasannya bila dapat dipastikan bahwa adat istiadat itu baik karena berlaku seperti itu pada masa Nabi atau sesudahnya dan tanpa ada penolakan dari Nabi atau dari yang lainnya, tentu ada dalil pendukungnya baik dalam bentuk nas atau ijma. Yang kedua, istilah ihtisan di kalangan ulama Malikiyah diantaranya adalah seperti yang tertera pada ayat berikut, yang artinya ihtisan dalam mazhab Maliki adalah menggunakan kemaslahatan yang bersifat juz'i sebagai pengganti dalil yang bersifat kulli. Definisi tersebut mengandung arti bahwa seorang mujahid semestinya menetapkan hukum dengan berpedoman kepada dalil yang ada bersifat umum. Berikutnya, di kalangan ulama Hanabilah terdapat tiga definisi sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Qudamah seperti ayat berikut yang berarti beralihnya mujahid dalam menetapkan hukum terhadap suatu masalah dari yang sebanding dengan itu karena adanya dalil khusus dalam Al-Quran atau Sunnah. Ayat berikutnya yang berarti ihtisan itu ialah apa-apa yang dianggap lebih baik oleh seorang mujahid berdasarkan pemikiran akalnya, dan ayat berikutnya yang berarti dalil yang muncul dalam diri mujahid yang ia tidak mampu menjelaskannya. Dari definisi ihtisan pertama yang berlaku di kalangan ulama Hambali tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang mujtahid tidak menetapkan hukum sebagaimana yang ditetapkan pada kasus yang sejenis dengan kasus itu adalah karena ia mengikuti dalil lain dari Al-Quran dan Sunnah. Dan yang berikutnya, di kalangan ulama Hanafiyah, ihtisan itu ada dua macam yang dikemukakan dalam dua rumusan seperti dari penelaahan terhadap dua definisi yang berlaku di kalangan ulama Hanafiyah tersebut dapat diberikan penjelasan bahwa arti ihtisan dalam definisi pertama tidak menyalahi sesuatu apapun karena pengertian yang terbaik dalam hal ini adalah di antara dua hal yang kita dapat memilih karena syara telah memberikan hak pilih kepada kita. Umpamanya penetapan ukuran mut'ah dari suami yang menceraikan istrinya sebelum dicampuri dan sebelumnya belum ditetapkan maharnya. Memberikan mut'ah itu wajib yang ukurannya menurut kemampuan suami dengan syarat harus sesuai dengan kepatutan. Tentang ukuran patut itu sendiri diserahkan kepada apa yang lebih baik berdasarkan pendapat yang umum. Adapun materi yang berikutnya dengan judul macam-macam ihtisan. Ditinjau dari segi dalil yang digunakan pada saat
beralih dari kias istihsan ada 3 macam. Yang pertama, beralih dari apa yang dituntut oleh kias darir atau kias jali kepada yang dikehendaki oleh kias kafi. Dalam hal ini, si mujtahid tidak menggunakan kias darir dalam menetapkan hukumnya, tetapi menggunakan kias kafi karena menurut penghitungannya, cara itulah yang paling kuat atau tepat. Meski demikian, si mujtahid lebih cenderung menempuh cara ini karena pengaruhnya dalam mewujudkan kemudahan lebih tinggi. Beralih dari apa yang dituntut oleh nas yang umum kepada hukum yang bersifat khusus. Jadi, meskipun ada dalil umum yang dapat digunakan dalam menetapkan hukum suatu masalah, namun dalam keadaan tertentu dalil umum itu tidak digunakan dan sebagai gantinya digunakan dalil khusus. Yang berikutnya yaitu beralih dari tuntutan hukum kulli kepada tuntutan yang dikehendaki. Hukum pengecualian, umpamanya wakaf yang dilakukan oleh orang yang berada di bawah perwalian karena belum dewasa, atau mazur alai li al-safahi atau orang yang diampu karena belum dewasa. Yang kedua yaitu ditinjau dari segi sandaran atau yang menjadi dasar dalam peralihan untuk menempuh cara istihsan oleh mujahid. Istihsan terbagi kepada 4 macam. Yang pertama, istihsan yang sandarannya adalah kias kafi. Dalam hal ini si mujtahid meninggalkan kias yang pertama karena ia menemukan bentuk kias yang lain, meskipun kias yang lain itu dari satu segi memiliki kelemahan, namun dari segi pengaruhnya terhadap kemaslahatan lebih tinggi. Cara seperti ini oleh si mujahid dinilai sebagai cara terbaik dalam menemukan hukum. Istihsan seperti ini disebut istihsan kias. Istihsan yang sandarannya adalah nas. Dalam hal ini si mujahid dalam menetapkan hukum tidak jadi menggunakan kias atau cara biasa karena ada nas yang menentunnya. Istihsan dalam bentuk ini disebut istihsan nas. Yang berikutnya istihsan yang sandarannya adalah uruf atau adat. Dalam hal ini si mujtahid tidak menggunakan cara-cara biasa yang bersifat umum, tetapi menggunakan cara lain dengan dasar pertimbangan atau sandaran kepada kebiasaan yang telah umum berlaku dalam suatu keadaan. Istihsan dalam bentuk ini disebut istihsan al-uruf. Yang berikutnya yaitu istihsan yang sandarannya adalah darurat. Dalam hal ini si mujtahid tidak menggunakan dalil yang secara umum harus diikuti karena adanya keadaan darurat yang mengendaki pengecualian. Istihsan dalam bentuk ini disebut istihsan al-darurah. Yang ketiga, menurut Syatibi di kalangan mazhab Maliki dikenal pula istihsan yang dalam praktiknya dinamai dengan istisla atau akan diuraikan tersendiri. Mereka membagi istihsan itu kepada 3 macam. Yang pertama, meninggalkan dalil yang biasa digunakan untuk beramal dengan uruf atau kebiasaan. Yang kedua, meninggalkan dalil yang biasa digunakan dan untuk selanjutnya beramal dengan cara lain karena didorong oleh pertimbangan kemaslahatan manusia. Dan yang terakhir, meninggalkan dalil yang biasa dilakukan untuk menghindarkan kesulitan dan memberikan kemudahan kepada umat. Baik, terima kasih kepada Devia karena telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Faisal Akasah. Kepada Faisal dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan di subbab yang ketiga yang berjudul kekuatan istihsan dalam ijtihad. Kekuatan dalam ijtihad yaitu istihsan yang diartikan dengan mengamalkan yang terkuat di antara 2 dalil. Sebagaimana dikemukakan Al-Syatibi atau dalam arti beralih dari kias kepada kias yang lebih kuat menurut rumusan Ibnu Suki. Adapun istihsan dalam arti beralih dari kias jali kepada kias khafi atau beralih dari dalil kepada adat kebiasaan merupakan masalah yang kontroversial yang dengan sendirinya menjadi kurang kekuatannya sebagai dalil secara umum. Imam Syafi'i termasuk ulama yang paling keras menolak istihsan dalam bentuk ini. Menurut Syafi'i, istihsan dalam bentuk itu hanyalah berbuat talazzuz atau seenaknya. Kalangan ulama Zahiriyah menolak penggunaan kias secara prinsip. Demikian pula ulama Syiah dan sebagian ulama kalam Mu'tazilah. Karena mereka tidak menerima kias, maka dengan sendirinya mereka pun menolak istihsan. Karena kedudukan istihsan dalam posisinya sebagai dalil hukum adalah lebih rendah dari kias. Menurut Syarkhisi, ulama yang menggunakan istihsan adalah dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan istilah dan rincian macamnya, dari ketiga kalangan ini, yang lebih banyak menggunakan istihsan adalah Hanafiyah. Bahkan ada ulama Hanafiyah yang beranggapan bahwa menggunakan istihsan lebih baik daripada qiyas. Selanjutnya, Al-Syarkhisi menjelaskan praktik istihsan di kalangan ulama Hanafiyah untuk menyanggah tudingan ulama Syafi'i yang mengatakan istihsan itu mengikuti dan bertolak dari kehendak hawa nafsu. Penjelasannya adalah sebagai berikut.
Istihsan bentuk pertama adalah menggunakan ijtihad dan umumnya pendapat dalam menghadapi kasus yang oleh syara sendiri diserahkan kepada kita untuk menentukan hukumnya. Istihsan bentuk kedua adalah memilih dalil yang menyalahi qiyas jali. Firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 18 yang berarti orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 55 yang artinya, dan ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan kepada dari Tuhanmu. Sabda Nabi, apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai sesuatu yang baik, maka yang demikian di sisi Allah juga adalah baik. Seandainya cara istihsan itu tidak kuat, tentu tidak akan baik di sisi Allah. Argumen ijma' yang dikemukakan pengguna istihsan adalah apa yang disebutkan tentang istihsan yang dilakukan oleh ulama dalam hal menggunakan pemandian umum dan minum air dari penjual minuman tanpa menentukan lamanya waktu berada di pemandian dan kadar air yang digunakan, seperti dijelaskan dalam uraian di atas. Argumen rasionalnya adalah bahwa dalam menetapkan qiyas dan memberlakukan ketentuan umum adalah bertujuan untuk mendatangkan maslahah. Al-Amidi, pengikut Asy-Syafi'i, mencoba mempersempit jurang perbedaan ini dalam kesimpulannya. Menurut Amidi, sebenarnya bila istihsan itu diartikan dengan beralih dari menetapkan hukum berdasarkan dalil tertentu kepada hukum lain berdasarkan dalil yang lebih kuat, baik dalam bentuk nas atau ijma' atau lainnya, maka tidak ada beda pendapat tentang kekuatannya, meskipun berbeda dalam menamainya dengan istihsan. Terima kasih Faisal atas penyampaian materinya. Materi yang terakhir akan saya sampaikan sendiri, yaitu relevansi istihsan di masa kini dan mendatang. Seperti telah dijelaskan bahwa istihsan itu digunakan oleh sekelompok ulama karena dalam menghadapi suatu kasus pada keadaan tertentu merasa kurang puas jika menggunakan pendekatan yang berlaku secara konvensional. Seperti dengan menggunakan qiyas jali atau dalil umum menurut cara-cara biasa dilakukan. Dengan cara konvensional itu, ketentuan hukum yang dihasilkan kurang mendatangkan kemaslahatan yang diharapkan dari penetapan hukum. Dalam keadaan demikian, si mujtahid menggunakan dalil atau pendekatan lain sebagai alternatif dari pendekatan yang konvensional tersebut. Pendekatan yang mereka lakukan adalah dalam bentuk ijtihad yang disebut istihsan. Dewasa ini dan lebih lagi pada masa yang akan datang, permasalahan kehidupan manusia akan semakin berkembang dan semakin kompleks. Kalau hanya semata mengandalkan pendekatan dengan cara atau metode lama yang digunakan ulama terdahulu untuk menghadapinya, mungkin tidak akan mampu menyelesaikan semua permasalahan tersebut dengan baik. Di antara contoh yang paling dekat dan mendesak untuk ditangani dari persoalan kehidupan dewasa ini adalah bunga deposito bank. Penolakan itu muncul karena mereka tetap bersikukuh untuk menggunakan pendekatan konvensional, yaitu mengkiaskan bunga bank pada riba yang secara mutlak diharamkan. Di antara langkah untuk menghadapi masalah ini adalah upaya untuk mengkiaskan bunga deposito bank itu kepada mudharabah karena sama-sama menyerahkan modal dan menerima bagian dari hasil yang diperoleh. Sekianlah materi yang dapat kami sampaikan dalam video singkat kali ini. Semoga teman-teman dapat paham mengenai istihsan. Terima kasih.